إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali masih bersama kitab Alfiah Ibnu Malik. Masih dalam bahasan yaitu isim yang ma'rifah. Ma'rifah dengan alif lam. Ini di akhir-akhir pembahasan dari isim-isim yang ma'rifah. Kita sampai di bait ke-111. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa qad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubu al kal aqabah wa hazfa al in tunati aw tudif aw jib wa fi ghairihima qad tanhadif. Ya, kita lihat i'rab di bait 111 dan 112. Bait 111 waqad, qad huruf taklil yang artinya sedikit ya, terkadang. Yasiru dari sara yasiru ya. Kemudian ini punya isim dan punya apa? Khobar. Isim yasiru dan khobar dari yasiru. Nah, alaman khobar dari yasiru dia muqaddam ya. Yasiru alaman bil ghalabah jar majrur muta'alliq dengan yasiru. Kemudian mudhafun ya, mudhafun isim dari yasiru muakhar. Maqad yasiru alaman bil ghalabati mudhafun au mashubun, ataf mashub ataf ke mudhaf. Dan dia mudhaf al mudhafun ilaih. Kal aqabah jar majrur, ini bisa kita tulis takdirnya dzalika kainun. Nah, mubtada'nya dzalika. Kemudian al-aqabah bisa jadi muta'alliq ke kain. Wa qad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubun aw mashubu al kal aqabah. Di yasiru yaitu mudhaf aw mashub al yasiru alaman bil ghalabah. Wa qad yasiru mudhafun aw mashubu al menjadi alaman, alam nama bil ghalabah dengan sebab ghalabah, mendominasi. Kemudian diberikan contoh kal aqabah, seperti aqabah. Kemudian yang ke-112 wa hazfa al-dhi intunati autudif. I'rabnya hazfa maf'ul bih muqaddam ya. Maf'ul bih muqaddam. Ya, kita lihat dia maf'ul bi apa? Muqaddam dari fa'il ya amil apa? Amilnya adalah aujib. Ya, amil ini aujibnya. Wajib dihapus gitu, mewajibkan untuk ya di sini nanti. Ya. Kemudian harfain nanti maf'ul bi muqaddam, amilnya ini aujib. Kemudian hazfu ini mudhaf al mudhaf ilaih. Ini sebagai naat. Zi-nya sebagai apa? Naat ini isim isyarah ya. Zi isim isyarah. Zi ya. Zi hadhihi zi. Naat untuk al, hasfa al zi. In syarat tunadi dia jazm ya. Fi'il mudhari' ya. Majzum dengan menghapus ya. Nada yunadi anta tunadi, yaknya dihilangkan ya, mutal majzum. Au tudif ya, tudif ataf ya. Ya, tudif ataf ke tunadi, majzum dengan sukun tudif. Maka aujib ini bisa kita jadikan apa? Ini jumlah. Ya. Aujib ini fa'ilnya dan fi'ilnya. Dia nanti fi mahali jazmin jawab dari syarat in tadi.
Wa fi ghairiha jar majrur ini mutalik dengan tan hadzif. Qad huruf taklil, tan hadzif fiil mudhari. Ya. Fa'ilnya nanti kembali ke al. Ya. Fiilnya kembali ke al. Jadi aujib wajib dihapus al ketika dijadikan munada atau di mudhofkan. Ya. Atau dimudhofkan, nanti alnya dibuang atau jadi munada. Wa fi ghairiha fi ghairihima ini ya. Dua, kembalinya ke tadi. Wa fi ghairihima. Wa fi ghairihima ya. Wa fi ghairihima qad tanhadzif. Ghairihima. Di selain dua keadaan tadi, yaitu di selain apa? Keadaan pertama ini ya. Kedua ini. Wa fi ghairihima, di selain keadaan dua tadi, tidak jadi munada, tidak jadi mudhof, maka qad tanhadzif, terkadang dihapus juga. Terkadang apa? Dihapus juga. Ini masalah apa? Masih berkaitan dengan al, tapi juga kaitan dengan alam ya. Ya, di syarat disebutkan di antara macam-macam alif dan lam ini ada yang nanti takunu lil ghalabah. Lil ghalabah itu mendominasi. Maknanya itu satu digunakan pada satu zat atau ain tertentu, padahal aslinya ini bisa untuk semuanya. Ya, lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Ada jadi nama lil ghalabah ya. Contohnya al Madinah ya. Contoh kita tulis contohnya ya. Jadi menjadi alam dengan sebab ghalabah kalau dia itu ada mudhaf atau mashub berawalan dengan al. Contoh di sini al Madinah. Kata al Madinah. Nah. Ada juga al Kitab. Nah. Ini contohnya. Pada asalnya kata Al-Madinah itu kan ini kota ya, maka bisa digunakan untuk kota manapun ya. Kalau misalnya di Arab Saudi ada kota Riyadh, maka bisa itu Al-Madinah. Ada Jeddah, kalau di Indonesia ada Jakarta, ada Jogja, ada Surabaya, Semarang, seterusnya, maka ini Al-Madinah bisa ya. Itu pada asalnya seperti itu. Tapi nanti Al-Madinah ini ya, maka dipahami menjadi satu nama tersendiri. Satu nama tersendiri khusus untuk apa? Madinatu Rasul. Madinah An-Nabawiyah. Kota Nabi, Madinatu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sehingga ketika orang mengatakan uridu an azhaba ilal Madinah, maka yang terlintas itu mana? Ya kota Al-Madinah Nabawiyah, kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan yang Madinah yang lain. Padahal aslinya Madinah itu artinya namanya kota gitu kan. Tapi ini bil ghalabah, dimenangkan, didominasi, dimenangkan yaitu khusus untuk kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tadi menjadi satu, jadi waqad yasiru alaman bil ghalabah ya. Jadi itu mashub al, ada alif lamnya, menjadi satu nama ya, nama kota.
Jadi kemasukan alif lam menjadi satu nama tersendiri, nama kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mashub al. Kemudian ada contoh yang lain Alkitab. Alkitab di sini aslinya kan kitab Alkitab, ada kitabun diberi alif lam. Jadi Alkitab. Ini pada asalnya ya bisa dipakai untuk semua kitab. Alkitabu alal maktabi. Ya. Ra'aitu alkitabah dan seterusnya. Akan tapi ini menjadi satu nama khusus tersendiri untuk kitabnya Sibawayh. Ya, ini nanti kalau yang dimenangkan ini Alkitab jadi satu nama tersendiri karena kemasukan mashubu al menjadi alam bil ghalabah. Jadi ini menjadi dikhususkan untuk apa? Kitab Sibawayh. Ulama nahwu, kitabnya Sibawayh. Sibawayh punya kitab namanya Alkitab. Kalau ada orang mengatakan uridu an aqra alkitabah, itu yang terbersit nanti dimenangkan adalah kitabnya Sibawayh, bukan kitab yang lain. Kitab Sibawayh rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi ini contoh yang mashub dengan al, itu contoh al-Madinah, contoh kedua al-Kitab. Kemudian bisa juga nanti di syarat sebutkan waqad yakunul alam bil ghulaba aidan mudhofan. Ada yang dimudhofkan. Nah, kalau yang ini dimudhofkan, kita lihat contohnya. Kalau ini kan menjadi nama gara-gara atau dengan sebab kemasukan alif lam, jadi nama tersendiri. Ada juga mudhof. Ya. Kalau yang dicontohkan di sini adalah misalnya apa? Ibnu Umar. Ya. Ini tadi mashub al ya, mashub al. Kalau ini apa? Mudhof. Contoh ada kata nama Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ada lagi misalnya Ibnu Abbas. Ada Ibnu Mas'ud. Ya. Ya, di sini Ibnu Umar itu kan artinya pada asalnya dia anaknya Umar. Jadi anak-anaknya Umar itu bisa disebut Ibnu Umar semua. Tapi apakah yang terjadi seperti itu? Ya, yang terjadi adalah sekarang Ibnu Umar itu menjadi khusus untuk siapa? Abdullah bin Umar. Ini Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kalau disebut Ibnu Umar itu khusus yang namanya Abdullah. Ibnu Abbas, anaknya Abbas yang namanya Abdullah, bukan yang lainnya. Padahal secara makna asal anaknya Abbas, bisa yang lain, bisa yang Abdullah, bisa yang lain. Tapi karena dia dimudhofkan ini jadi apa? Alaman, jadi nama tersendiri. Khusus Ibnu Umar itu menjadi nama tersendiri khusus untuk Abdullah, nah, bukan yang lain. Dengan sebab disandarkan. Ini Abdullah bin Abbas. Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Mas'ud juga sama seperti itu ya. Jadi ini ada dua ya yang menyebabkan dia menjadi alam nama. Yang pertama itu dia apa? Mudhof. Ya, dia mudhof. Satu, dia mudhof. Dua, ada alif lam. Satu, dia mudhof. Contohnya ini yang ada alif lam nih. Nah, menjadi satu nama tersendiri. Bil ghalabah.
karena dimenangkan. Jadi maksud berarti ini tadi Umar radhiyallahu anhu punya anak yang lain selain Abdullah. Tapi ketika nyebut Ibnu Umar yang dimenangkan Abdullah, yang lainnya dikalahkan. Artinya kalau nyebut Ibnu Umar itu ya Abdullah bin Umar, bukan anak Umar yang lain. Demikian pula kalau Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Kemudian beliau mengatakan di bait selanjutnya wahas fa'al zi intunati autodif, maka hapus ya, dihapus alif lamnya jika dijadikan munada atau diidhofahkan. Kalau selain itu kadang juga dihapus. Maka di syarah disebutkan hukum alif lam ini ya tidaklah dihapus kecuali dalam nida dan idhofah ya. Dalam nida dan idhofah. Tapi terkadang dihapus pada selain idhofah dan nida. Ini di Ibnu Aqil disebutkan misalnya ini dihapus ya. Contoh ini yang tunadi. Contohnya adalah di syarah sebutkan ya so'iku. Nah, dihapus. Aslinya asoik. Nah, soik di sini pada asalnya digunakan untuk orang yang jatuh terkena petir ya. Tapi kemudian digunakan khusus di sini digunakan untuk Huwailid bin Nufail. Sehingga di sini alif lamnya dihilangkan. Aslinya kan as-soiku. Aslinya as-soiku. Ya. Kemudian ketika dia jadi munada ya so'iqo ya so'iku ya, ini lihat alif lamnya dihilangkan. Hasfa'al zi'in tunadi ya. Atau tudif atau diidhofahkan. Misalnya ini tadi yang alif lamnya artinya al-Madinah ada alif lamnya. Kalau jadi mudhaf berarti kan dihilangkan. Misalnya hadhihi madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di sini alif lamnya kan hilang ya. Alif lam di mana? Alif lam di ini. Ya, ini alifnya hilang di sini ya, nggak ada. Soik al-Madinah. Ya, ini juga. Hadhi madinatu. Alnya nggak ada, al-Madinah. Karena dia apa? Mudhaf. Tapi terkadang ya, di sini disebutkan terkadang itu dihilangkan juga padahal tidak munada dan tidak mudhaf ya, tapi hukumnya syadz ya. Di syarah disebutkan contoh kalimatnya adalah misalnya ini yang apa terkadang ya, hadza ayyuku tolian. Nah, asalnya al ayuku ada alif lamnya. Ini adalah nama bintang ya, ismu najm, nama bintang. Ini enggak ada, dia enggak mudhaf, kemudian dia tidak jadi munada, kok enggak ada alif lamnya ya, terkadang gitu. Dan ini adalah di Ibnu Aqil disebutkan syadz karena dia tidak munada dan tidak mudhaf, kok alnya hilang, maka ini hukumnya apa? Syadz.
Tapi demikian yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini, yaitu berkenaan dengan menjadi satu nama, kata menjadi satu nama ketika menjadi satu nama khusus ya, ketika diberi alif lam atau dia dimudhofkan. Ya, kita sudah selesai pembahasan tentang isim-isim ma'rifat. Dari pembahasan yang panjang, yaitu bisa kita katakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan inti dari nahwu, yaitu nanti masuk di apa saja isim-isim yang marfu, yang mansub, majrur, ya, fi'il yang majzum, nanti baru masuk. Ya. Jadi setelah ini insya Allah akan kita pelajari yang pertama yaitu mubtada, baru masuk mubtada ya, baru masuk ke bab mubtada. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.